Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang kita masih bisa bertemu di hari ini, di bulan suci Ramadan. Kita masih bertemu dalam kondisi sehat walafiat, ya, meskipun di luar sana masih ada pandemi ya. Kita alhamdulillah masih sehat sampai sekarang, alhamdulillah, dan semoga demikian seterusnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari di siang ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu manfaat itu bisa menjadi bekal kita untuk meniti kehidupan setelah lulus kuliah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kuliahnya agak berbeda sedikit. Wow. Ya, saya kepingin kalian tidak hanya sekedar mendengar. Kita seperti workshop, ya, semi workshop, ya. Maka saya minta kalian sekarang menyiapkan alat tulis, kertas sama pulpen. Ya, saya tidak mau, Pak, kan ada HP, ya, nanti susah kalau nanti kalian pakai HP, ya. Karena kita akan langsung praktek, ya. Hari ini kita akan semi workshop. Ya, langsung praktek. Silakan semuanya diambil dulu kertas, kalau buku nggak apa-apa, lebih bagus. Alat tulis, pulpen, pensil, ya. Silakan nanti siapkan dulu, ya. Jangan pakai HP, nanti susah itu, ya. Sudah saya ingatkan, jangan pakai HP, nanti susah untuk latihannya, ya. Hari ini kita akan belajar menulis, ya, belajar menulis. Makanya saya minta kalian untuk menyiapkan pulpen dan kertas. Kita langsung praktek, ya, supaya benar-benar bisa belajar secara langsung. Edwin, sudah siap kertasnya? Sudah, Pak. Temanmu mana, temanmu kok nggak muncul? Mungkin dia masuk gua. Ngapain masuk gua? Waktunya kuliah kok masuk gua? Ya setelah kuliah bolehlah masuk gua lagi. Dia habis vaksin, Pak. Kondisi badannya masih kurang baik. Oh gitu. Kamu kok tahu dia dari vaksin? Dia kan di IG, Pak. Di Instagramnya, Pak. Oh gitu. Ya wis. Oke. Ya. Peralatan alat tulis sudah disiapkan, Edwin? Sudah, Pak. Sudah sebelah saya ini. Oke, saya siap. Andri Danianto sudah siap alat tulisnya? Siap, Pak. Siap. Imam, ketua kelas sudah siap? Kemal, saya baru masuk, Pak. Ditanya apa ini, Pak? Siapa, Pak? Ya, Mal. Sudah siap kamu, Mal? Ya. Oke, kita mulai. Hari ini kita belajar yang menjadi inti dari menulis, ya. Andri, tolong mic-nya di-off-kan dulu. Nanti kalau saya berikan kesempatan silakan di-on-kan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mulai belajar menulis, ya, sudah melihat pengertian. Bahkan di pertemuan terakhir saya minta kalian menulis tentang profil seseorang, ya. Kita belajar membuat judul dan belajar membuat lead. Tetapi ada pertanyaan mendasar sebenarnya, ya, makanya ini saya masukkan, ya. Bagaimana sih sumber inspirasi menulis, ya? Karena menulis itu banyak yang ingin, tapi hanya sekedar ingin. Pak, saya ingin menulis, Pak, saya ingin seperti Bapak bisa menulis, saya ingin punya buku dan macam-macam, tapi kenyataannya nggak mau jalan-jalan, ya. Ini yang banyak terjadi, dan maka sebenarnya harusnya ini memang bukan di mata kuliah copywriting, karena copywriting pada dasarnya sudah bisa menulis. Ya, di mata kuliah lainnya mungkin sebelum persyaratan copywriting, karena copywriting, ya, monggo Edwin, copywriting ini sudah tahapan sudah lebih advance, hanya khusus untuk menulis. Tapi saya masukkan satu pertemuan ini, ya,
sebelum UTS, ya, yaitu motivasi menulis lah intinya, ya, karena saya lihat kalian masih terpaksa mungkin ngambil mata kuliah copywriting ini karena wajib mungkin ya, padahal sangat penting sekali. Kok penting Pak Yusuf? Ya, ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan apa, Kemal? Gajah mati meninggalkan apa? Meninggalkan kebun binatang. Kemal, selamat datang. Sudah makan Bu Kemal? Oh, saya puasa, Pak. Puasa Pak. Iya. Meski puasa kamu harus semangat loh Mal. Oh iya, iya. Gajah mati meninggalkan apa Mal? Apa Gajah Mada? Gajah Apa, Pak? mati. Apa? Gajah mati. Gajah mati meninggalkan apa? Oh, Gajah Mati. Oh. Halo? Halo, gajah mati meninggalkan apa Mal? Apa meninggalkan belalai, Pak? Hidungnya, Pak. Mal? Halo? Hah? Apa? Iya Mal? Gajah mati meninggalkan apa? Hidungnya. Atau gading. Hidung. Hidung. Pinocchio weh. Ya, ini ada peribahasa terkenal ya. Gajah mati meninggalkan apa? Kalau kita dengar ada peribahasa itu, gajah mati meninggalkan Gading, Pak. ini sudah sudah Gading. dijawab sama ketua kelas, Gading. Terus kemudian apa Mal? Harimau mati meninggalkan apa Mal? Ekornya. Apa Mal? Tinggalkan Giginya istrinya. mungkin, Pak. Atau kulitnya, Kamu Pak. bikin peribahasa sendiri kamu Mal. Mungkin Kamu kulitnya, tuh Pak. membuat peribahasa sendiri. Hah? Apa Mal? Giginya, Pak. Giginya. Oh iya, kata harimau, Pak. Wah, teman-teman ini kurang banyak baca ini ya. Ada peribahasa mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa Mal? Meninggalkan anaknya, ngawur ya Kemal. Ayo Mal, apa Mal? Kamu puasa tetap semangat tuh Mal, meskipun siang Oh iya hari nih, ini saya sudah mulai semangat, Pak. berkurang tenagamu. Alhamdulillah. Berarti manusia mati meninggalkan apa Mal? Kakinya, Pak. Kamu belum move on kamu Mal. Cari move on lah Mal, gak usah dipikirin serius Mal. Ya, peribahasa terkenal mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Artinya ini yang jadi warisan yang tetap akan terus menerus diingat oleh seseorang. Gajah mungkin sudah tinggal tulang belulang dan mungkin hancur, tapi gading ini yang mungkin akan jadi hiasan di museum atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang jadi koleksi, karena gading itu kadang-kadang diukir kayak gitu. Terus kemudian harimau lah, nama termasuk manusia mungkin juga akan mati jadi tulang belulang, bahkan kemudian tulang belulang lainnya hilang ya, giginya pun juga hilang. Hancur. Yang tersisa asal adalah nama. Nama itu di mana cara mendapatkan nama? Ya, salah satu adalah nama itu adalah bisa. Ya, mungkin jasad nggak akan diingat, tapi tulisan itu akan diingat. Ya, contoh buku yang selalu saya baca dalam hidup saya itu adalah buku karangan Imam Nawawi, judulnya Riyadhus Shalihin. Orang ini sudah hidup berapa ratus tahun yang lalu dan beliau seperti itu ya, bisa menulis ya, dan menulis itu mungkin akan tetap hidup ya. Kita akan mati tapi tulisan itu yang tetap akan hidup.
Ya, saya kemarin iseng-iseng saya dan buku saya ternyata ada di perpustakaan universitas ya. Saya belum sampai ngecek sampai kemana. Ada seorang teman pernah ngecek bukunya sudah disimpan di perpustakaan di Australia. Nah ini luar biasa ya. Bahwa dengan tulisan itu dia kemudian masih tetap hidup ya. Tinggalkanlah warisan bukan harta, tetapi tinggalkanlah adalah tulisan ya. Ya Sheila, silakan. Kenapa? Raise your hand. Ini sudah mulai tak Pak itunya? Iya Sheila, monggo. Ini udah Sudah mulai apa, tak Pak Sheila? menulisnya Pak? Ya, orangmu putus-putus. Ini udah mulai tak Pak itu Apa? tugas Nggak paham aku. menulisnya Pak? Apa Sheila? Nggak dengar aku. Loh, apa? Kok suaramu putus-putus? Kamu ketik aja, Mbak. Aku nggak paham aku. Ya, saya tunggu. Apa? Suaramu putus-putus soalnya. Nggak jelas aku. Diketik aja. Apa pertanyaannya? Kamu tanya apa? Aku bingung aku. Apa? Apa teman-teman katanya salah? Sudah mulaikah menulisnya? Loh, iya sudah mulai. Menulis apa kamu salah? Salah, kamu menulis apa? Bingung aku. Mulai menulis apa? Salah? Oh, nggak paham saya pertanyaannya. Maaf Pak, ini sudah mulaikah menulisnya? Menulis apa ini? Salah? Salah? Iya, praktek lah ya. Praktek menulis apa? Praktek apa? Kok saya nggak paham ini? Praktek apa maksudnya? Kamu pasti datangnya terlambat ini mungkin ya. Bingung mungkin ya. Mungkin nulis apa ini? Ya. Jadi hari ini kuliahnya agak berbeda seperti biasanya. Semi-semi workshop istilahnya. Jadi agak ada praktek-prakteknya. Jadi nanti saya menerangkan, terus kemudian berhenti, kalian ngerjakan, terus kemudian kita lanjutkan kuliah, berhenti, kalian ngerjakan, kayak gitu ya. Maka saya minta kalian yang hadir di sini untuk menyiapkan peralatan tulisnya ya, Sheila, kertas sama silakan siapkan peralatan tulis dan pulpen atau pensil. Jangan pakai AP, Pak, nanti saya ngetiknya pakai AP. Jangan, ini nanti susah untuk mempraktekannya. Bukan sekedar menulis. Ya, oke. Oke, saya buka tadi adalah peribahasa bahwa manusia itu harusnya meninggalkan tulisan. Maka sebenarnya kemampuan untuk menulis, atau nggak usah kemampuan menulis, pokoknya kalian membuat tulisan, ya itu sangatlah penting. Ya, sangatlah penting ya. Pertanyaannya kadang-kadang menulis apa atau bagaimana memulai nulis lah. Maka ini saya terus terang materi ini saya masukkan ya. Masukkan lagi di mata kuliah copywriting ini untuk sebagai motivasi. Oh, nggak tidur kamu. Jadi setelah sahur nggak tidur terus, nggak tidur lagi kamu. Saya lah, bagus ini. Iya, saya lah. Kalau sama saya puasa, kalau marah puasamu batal. Ya, oke. Siapkan kertas dan pulpen, kita kuliah sambil praktek. Lah, ini Tela, tapi nggak sekarang, belum saya suruh kamu lah. Kamu saya suruh apa, menulis apa? Ya, otak kan ingin menulis, ya, dan mereka ingin tahu bagaimana cara menulis ya. Sebenarnya cara menulis itu mudah kok. Ya, saya punya buku karangannya Aswendo Atmowiloto. Ini seorang pengarang yang juga salah satu favorit saya. Ya, judulnya Mengarang itu Gampang. Bukunya tipis, kalau kita membaca itu paling setengah jam selesai. Pak Yusuf. Dan bukunya itu unik ya. Ya, kenapa, Edwin? Pak, maaf mengganggu waktunya, Pak. Jadi kemarin itu kan yang tugas Ya, yang sebelumnya itu loh, Pak. Tugas keempat yang profil dengan lead itu, Pak.
itu kan saya kan Mm-mm. ngumpulinnya kan overdue kan Pak. Ya itu Menulis kok profil, nggak, kenapa? Nah, saya iya. kan ngumpulinnya kan telat kan Pak. Nah itu kok nggak ada itunya Pak, nggak ada Hmm. tombol submitnya ya Pak ya. Jadi nggak bisa nge-submit. Ya, karena betul, karena sistem yang baru itu setiap tugas yang terlambat nggak bisa mengumpulkan tugas, nggak ada mengumpulkan tugas terlambat. Jadi kalau telat ya telat, nggak mengumpulkan tugas. Oh, gitu Pak ya. Bukannya kalau sudah telat itu nilainya yang dikurangi Pak ya. Ya normalnya seperti itu, tapi ini nggak bisa sistemnya ini. Jadi nggak kalau memang telat ya nggak bisa submit, sistemnya nggak bisa submit. Oh, gitu ya Pak ya. Ini berarti saya submit ke Bapak atau gimana Pak? Ya, itu saya juga bingung ini. Ya apa ya apa nah ini. Tapi ke kamu, kenapa kamu telat Edwin? Iya Pak, jadi kemarin tuh nggak sadar Pak kalau kemarin sudah hari Kamis. Kan saya pikir kemarin ada Rabu gitu. Ya sudah gini Oh gitu gitu Pak. kan biasanya kan sudah kebiasaan saya dikumpulkan maksimal hari sebelum kuliah ya. Jadi kalau misalnya kuliah Senin ya pasti kumpulnya maksimal Sabtu jam 12 gitu. Kalau kuliah Jumat berarti maksimal Kamis jam 12 malam kayak gitu. Iya Pak, Iya Win, itu Pak. kamu ada beberapa Kelupaan teman tadi. juga yang menghubungi saya. Intinya yang terlambat-terlambat ini tidak saya terima ya pada dasarnya ya. Jadi meskipun nanti kirim email ke saya dan macam-macam ya pada dasarnya tidak saya koreksi, kami ini koreksi dari satu part ya. Saya kepingin kalian belajar untuk disiplin ya, karena bagaimanapun juga kadang-kadang disiplin itu sangat penting ya. Contoh sepele misalnya kalian naik kereta, kalian terlambat 1 menit gitu ya sudah ditinggal ya, kayak kasusnya Theo kemarin. Ya, maka kemarin saya juga sempat cerita, saya juga pernah ketinggalan pesawat, padahal saya sebenarnya tidak ketinggalan, tapi pesawat itu memang nggak langsung naik ya, harus ada hanya beberapa apa sih pesawatnya masih ada sebenarnya, masih datang, tapi saya nggak boleh masuk ya, karena kalau ini hubungannya dengan masalah disiplin ya. Dan saya pinginnya namanya juga pendidikan, kita di kuliah ini juga pendidikan ya, pendidikan ini juga pembelajaran ya, supaya kalian juga belajar disiplin. Jangan kemudian kalau Pak tetap boleh kok, cuma nanti dikurangi nilainya kayak gitu. Maka sistem yang baru ini di semester ini ya, kalau dulu kalian terlambat masih bisa mengumpulkan, di sistem yang baru ini yang saya terapkan ini nggak ada. Jadi nggak ada terlambat, meskipun saya tulis di situ kalau terlambat kurangi nilai 10 gitu. Artinya maksudnya kalau kayak dulu ya, apa namanya, tapi sebenarnya nggak bisa karena nggak bisa dikumpulkan di sistem. Jadi kalau terlambat nggak bisa dikumpulkan ya. Nah ini nanti coba saya pikirkan, coba yang terlambat mengumpulkan itu nanti sebelum UAS lah, pertemuan ke 12-13 nanti ngubungi saya yang tugasnya kurang-kurang ya. Ya, jadi yang tidak mengumpulkan di My Brilliant tetap tak anggap tidak mengumpulkan. Tapi nanti yang belum mengumpulkan tugas nanti pertemuan ke 12-13 lah. Ya, silakan hubungi saya apakah nanti ada tugas pengganti tugas. Ngomong Pak, tugas pengganti tugas. Ya maksudnya tugas pengganti supaya kalian nilainya tidak kurang karena tugas kalian tidak lengkap. Oke, saya lanjutkan. Menulis itu mudah ya, banyak orang yang kepingin bisa menulis dan belajar, tapi sebenarnya konsepnya mudah ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Arswendo Atmawiloto dalam bukunya Mengarang Itu Gampang ya. Gampang itu, nulis itu gampang ya. Bukunya tipis, soalnya lucu, tulisan di dalamnya, jadi bukan nulis dia model teori, tapi di situ tanya jawab ya. Jadi di dalam buku itu semuanya modelnya tanya jawab, ada yang tanya, ada yang jawab. Jawab itu si Arswendonya, tanya itu misalnya pembacanya. Itu jadi kadang-kadang dibantah, kadang itulah menurutmu gitu ya dijawab. Oh enggak bener ya kayak gitu ya. Jadi enak baca itu seperti kita mendengar obrolan, atau kalau gampangnya kayak melihat film lah kamen. Jadi bukan berdasarkan teori ya.
Kayaknya masih ada itu bukunya. Jadi kalau kalian nyari ya, di toko buku pasti murah itu karena bukunya tipis. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau nyari ya di toko buku mungkin. Jadi menulis itu mudah. Menulis itu mudah, tinggal ambil kertas dan pena atau tinggal kertas dan pensil gampangnya ya. Tulis apa yang mau Anda tulis ya. Lupakan soal teknik menulis, bahasa, dan hal-hal yang menghalangi Anda menulis. Ya udah. Jadi kalau kalian ingin menulis, ya sudah tulis saja. Udah kan apa susahnya ya. Kamu mau menulis ya tinggal nulis saja ya. Nggak usah memerlukan teknik-teknik macam-macam. Nah, sambil jalan nanti sambil diperbaiki kok. Yang penting memang kalau di dalam menulis ya menulis saja gitu. Bahkan salah eja pun biar aja. Ya, apalagi di sistem sekarang, aplikasi yang sekarang itu sudah lebih enak. Misalnya contoh kalau salah eja itu nanti ada pembetulan dari aplikasinya, misalnya pakai Microsoft Word, kalau salah itu nanti ada kayak garis merah di bawahnya, sehingga kita tahu salah gitu. Ya. Ini kata Gunawan Muhammad. Siapa Gunawan Muhammad itu? Gunawan Muhammad itu adalah pemimpin majalah Tempo. Ya, majalah Tempo, majalah berita, majalah investigasi ya. Dulu majalah yang memiliki memiliki kredibilitas itu Tempo. Nah, si Gunawan ini yang dianggap pakar menulis ini, dia tidak akan pernah menulis jika dia ingin menulis dengan sempurna, yaitu. Maka ini yang kalian harus buang ya. Tadi pagi saya share ya sebuah meme gitu. Yang intinya itu adalah lihat ke depan ya, nggak usah takut menghadap ke depan ya. Karena saya lihat banyak orang yang belum bergerak sudah ketakutan dengan apa yang dibayangkan nanti akan terjadi, padahal belum terjadi, baru terjadi nanti kalau kita melakukan ya seperti itu ya. Jadi contoh misalnya nggak mau sunat gitu, nanti sunat sakit, belum disunat sudah ngomong sakit ya, nanti kita lihat ke depan kan pasti nanti ada satu. Jadi banyak hal yang seperti itu ya. Demikian juga kalau kemudian kita ingin menulis kemudian kita takut, wah nanti dia dikatain jelek tulisan kita dibilang awur-awuran atau apa, pokoknya takut dengan seperti itu. Itu kalau ketika kalian sudah menakutkan sesuatu yang belum terjadi dan kalian lebih memperhatikan suara orang untuk perbuatan kalian tidak akan maju ya. Kalau saya prinsipnya selama bahwa perbuatan kita itu baik ya, nggak salah, baik hukum, agama dan macam-macam, dan niat kita baik, wouldn't care ya, kita nggak peduli omongan orang ya, kita jalan terus ya. Orang-orang kadang-kadang cuma hanya pintar ngomong karena mereka pada dasarnya yang saya tahu iri ya, iri. Jadi dia ketika melihat kita sukses, mereka kemudian iri dengan mengatakan macam-macam. Jadi kalau kita misalnya nggak bergerak kemana-mana, nggak maju kemana-mana, kita nggak punya prestasi apa-apa, mereka senang. Tapi kalau kita bergerak, banyak kegiatan, banyak prestasi, mereka itu kelihatan seperti iri ya. Dan kata-kata seperti itu yang kemudian muncul ya. Saya sih nggak peduli kayak gitu ya. Kalau mempedulikan seperti itu ya, kita tidak akan maju. Lagian omongan orang itu omongan yang kebenaran yang masih belum jelas ya. Saya senang sekali cerita tentang satu orang bapak dan satu orang anak yang naik keledai ya. Itu kisah Nasruddin Hoja ya. Ini sama menggambarkan bahwa kalian nggak usah takut melakukan sesuatu dan nggak usah dipikirkan omongan orang ya, seperti tadi itu yang saya tanya tadi, nggak usah kamu dicela atau apa, biarin ya, kamu mohon maaf aja gitu aja ya, kamu nggak usah takut, tanya ya wajar aja, nggak tahu, jangan sampai takut nanti dibilangin kayak gitu tadi. Yes, biasalah, kamu nggak sih ya, apalagi kita yang melakukan perbuatan baik misalnya ya. Contoh ini kisah Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja ini bersama anaknya yang mungkin masih kecil, yang masih TK ya. Ini mau berangkat ke sebuah desa ya. Zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, yang
ada transportnya adalah keledai. Keledai itu apa? Kuda ya, tapi lebih kecil ya. Karena ada kendaraan namanya keledai, maka dinaikilah keledai itu. Tapi karena keledai itu kalau dinaiki berdua kelihatan seperti berat, maka si siapa namanya si Hoja meminta anaknya ya naik. Jadi dia yang menuntun. Melewatlah sebuah kampung. Di kampung itu penduduknya itu melihat mereka dan kemudian merasan-rasan, apa bahasa Indonesia ya, mengatakan yang tidak-tidak gitu. Oh, apa namanya, anak itu kok nggak apa ya, nggak punya adab, nggak punya sopan santun. Anaknya enak-enakan di apa namanya, di keledai, tapi anak ayahnya disuruh jalan gitu. Akhirnya setelah melewatin itu, si Nasruddin dan anaknya yang mendengar omongan orang tadi itu, berarti kebenarannya adalah menurut kampung tadi ya, diikutin. Ya, oke kalau begitu nak, kamu di bawah, ayah yang di atas. Lewat lagi ke sebuah kampung. Penduduk di situ ngerasani lagi. Ya Allah, orang ini kayak apa sih kok nggak peri, nggak sayang anak. Anaknya masih kecil disuruh nuntun jalan, sedangkan bapaknya enak-enakan. Ya, kayak gini. Lihat kebenaran yang satu seperti ini, kebenaran itu. Turun lagi setelah ngelewatin itu. Sudah nak, mari kita naik aja semua berdua. Ya, akhirnya si Hoja sama anaknya naik keledai. Melewati lagi sebuah kampung. Di situ ada warganya ngomong lagi. Wih, orang-orang ini tutup endi sih, kampung endi, kampung mana ini? Kok nggak punya peri kebinatangan, ya? Keledai kecil seperti itu dinaiki 2 orang, apa nggak kasihan kayak gitu? Nah seperti itu. Ini kebenaran yang ketiga. Lihat kebenaran yang ketiga, nggak ada yang sama kan? Turun lagi. Dan kita enaknya gimana ini? Yaudah ya, kita tuntun aja keledainya, gitu ya. Lewat sebuah kampung, orang kampung terbingkal-bingkal. Iki wong goblok endi? Duwe keledai nggak ditumpaki, dituntun tok. Punya sepeda motor nggak dinaiki, tuntun tok. Sampai tertawa gitu. Ya. Pusing ini, siapa namanya dinaiki nggak boleh, nggak dinaiki boleh. Kebenaran, 4 kebenaran ini ternyata beda semua kan. Wah, akhirnya sudah nak, segini aja. Keledainya yang kita pikul. Ya, jadi keledainya yang naik sama orang berdua. Jadi akhirnya keledai itu malah dipikul sama orang berdua ini. Melewati kuambung tidak hanya tertawa yang kayak di kampung tadi itu. Wah, dia mereka tertawa sambil terguling-guling sambil megang perutnya gitu. Wih, orang gila. Punya keledai, nggak dinaiki malah dipikul kayak gitu. Wes kalau sih bener ya Dewi gitu. Langsung ada curang, keledainya dibuang ke apa namanya, ke jurang. Ya, jadi kalau kita mengikuti kebenaran orang kamu nggak akan selesai. Maka yang benar itu adalah kebenaran menurut agama. Sudah. Kalau menurut agama itu benar, apa omongan orang biarin. Kalau kebenaran itu adalah berdasarkan orang, ya nggak selesai, bahkan tidak hanya selesai, hancur dunia itu. Ya, ini yang mengatakan di dalam kitab suci. Jadi ya sudah, kalau kita mau menulis ya ingin punya cita-cita baik seperti yang bilang tadi, bahwa manusia itu meninggalkan nama yaitu tulisan. Kalian tulis saja. Kemudian ada yang ngata-ngatain, biarin aja. Saya yakin yang ngata-ngatain ini juga nggak pernah menulis malah. Ya kalau dia pernah menulis dia tidak akan mengata-ngatain ya, bahkan mungkin berikan masukan. Bahkan biasanya kalau saya melihat ada yang menulis itu saya bilang bagus. Ya apapun tulisannya. Ya jadi nggak akan ada seperti itu. Ya, ini beberapa alasan yang saya catat kenapa mereka tidak mau menulis. Ya, tidak ada ide. Ya, menunggu wangsit, menunggu inspirasi. Ya, kayak apa? Menunggu apa itu? Menunggu nomor togel. Ya, jadi baru ada ide, ada menulis. Ya, tidak suka menulis. Tidak bakat menulis, berarti menulis itu ya, ada bakat atau tidak ya. Kalau nggak punya bakat ya nggak menulis ya. Terlalu banyak tugas, ini berarti terlalu banyak kerja misalnya ya. Terlalu banyak pekerjaan
terlalu banyak ide ini malah kan ide, tidak ada waktu. Nah ini, apalagi kira-kira alasan tidak mau menulis. Andri, kira-kira alasan apa orang-orang tidak mau menulis? Alasannya itu Pak, ribet Pak. Ribet, ya. Iya. Betul, ya, mungkin kayak gitu. Edwin, kenapa alasan kira-kira orang tidak mau menulis? Males menyusun kata-katanya, Pak. Nah, ya, jadi kalau dicari alasan pasti banyak sih, ya, banyak, ya. Maka untuk menulis itu konsepnya cuma satu, menulis. Yang kedua, ya menulis. Yang ketiga, ya menulis. Meskipun ya menulis. Jadi rumusnya cuma satu, ya, menulis. Ya, gitu. Nah ini J.K. Rowling ya. J.K. Rowling mengatakan, siapa sih J.K. Rowling ini? Kemal? J.K. Rowling ini siapa Kemal? Saya tanya Kemal karena Kemal kayaknya suka membaca ini. Kemal, siapa J.K. Rowling itu? Loh, Kemal Penulis hilang. nggak sih? Kamar mandi. Hah? Penulis buku nggak sih ini? Atau Memangnya bukan ya? kalau loh, siapa lo J.K. Rowling? Pengarang Pak. Siapa? Nadine Pengarang, nggak sih pengarang ini? apa? Pengarang siapa Fikri? Kamu dibantu Harry sama Potter, Fikri. Pak. Kemal. Kenapa Win? Harry Potter, Pak. Yes, kamu berarti suka membaca ya, ya Win ya. Pernah baca novelnya Will? Nggak sampai habis sih, Pak. Lebih tertarik film. Anak-anak sekarang begitu ya. Sudah nonton, sudah baca bukunya, langsung aja Pak filmnya Pak. Ya filmnya Pak. Padahal kalau kalian membaca bukunya, menurut saya malah lebih bagusan bukunya. Ya, kita bisa mengembangkan fantasi kita seluas-luasnya. Contoh ini apa Lord of the Ring itu. Lord of the Ring itu buku. Saya punya bukunya, tebel banget itu. Ya, kalau dibaca itu luar biasa. Tapi ketika di film kan tetap ada batasan. Tapi kalau dibaca ada batasan. Ya, J.K. Rowling itu adalah penulis novel Harry Potter yang sangat terkenal. Dengan penulisan itu J.K. Rowling termasuk orang terkaya di dunia ya. Saya lupa nomor berapa. Tadi J.K. Rowling karena menulis buku Harry Potter ini termasuk orang kaya dari royalti. Dan meskipun sekarang sudah tidak nulis lagi karena sudah tamat ya, bukunya sudah lulus ya si Harry Potter, tapi masih kaya. Nah, menurut J.K. Rowling, mulailah menulis apa yang kamu ketahui. Tuliskan pengalamanmu dan perasaanmu. Itu yang aku lakukan. Itu juga yang aku lakukan. Saya menulis apa yang aku tahu, yang menjadi pengalamanku, dan apa yang saya rasakan. Kalau kalian menuliskan seperti itu, minimal itu bisa kalian lakukan. Memang terjadi pada kalian kok, bukan orang lain. Ya, nanti kalau sudah ahli, kalian juga bisa menulis apa yang mungkin mengalami orang lain, tapi orang lain cerita ke kalian. Ya, sama bagusnya ketika dia, bahkan mungkin lebih bagus ditulis oleh kalian dibanding diceritakan oleh dia. Tapi kalau berdasarkan apa yang dia alami akan lebih bagus ya. Buku-buku yang berhasil yang di Indonesia rata-rata hasil pengalaman hidup mereka. Pernah baca buku Laskar Pelangi? Pernah baca buku Laskar Pelangi? Nggak pernah Pak baca Pak, kalau lihat filmnya. Wah malah saya lihat seneng lagunya Pak. Lagunya dari siapa itu? Niji ya, nah itu. Laskar Pelangi itu pengalaman hidup pengarangnya. Kemudian Negeri Lima Menara, buku yang paling sukses ya, yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia, itu juga berdasarkan pengalaman penulisnya, ya. Dan rata-rata memang seperti itu, ya. Contoh Harry Potter, ya, J.R.R. Tolkien pengarangnya itu juga sebenarnya berdasarkan pengalamannya. Tentu ditambahkan fantasi ya, termasuk Harry Potter itu mungkin juga berdasarkan pengalaman. Tapi memang tidak diceritakan bagaimana sumber idenya Harry Potter. Ya, tapi kalau
Negeri Lima Menara sama Laskar Pelangi ini memang pengalaman hidup mereka, pengalaman hidupnya penulis. Ya. Oke, sekarang silakan diambil kertas dan pulpennya. Saya beri waktu 10 menit. Silakan kalian tulis ya dalam 5 kalimat apa yang kalian kerjakan selama hari Minggu kemarin. Ya, tulis apa yang kamu kerjakan pada hari Minggu kemarin. Ya, atau kalau mau lebih luas, silakan kalian tulis dalam 5 kalimat saja. Ya, apa yang kalian kerjakan mulai hari Minggu kemarin sampai hari ini. Oke, silakan. Saya beri waktu 10 menit. Nanti sampai pukul 36.45. Oke, 1.45, 13.45. Silakan kalian tulis apa yang kalian kerjakan selama mulai hari Minggu kemarin sampai hari ini. Gak usah banyak-banyak ya. Tapi kalau banyak ya nggak apa-apa ya. Tulis dalam 5 kalimat. Sedikit kan 5 kalimat. Silakan ditulis. Ya, apa yang kalian kerjakan mulai hari Minggu kemarin sampai hari ini berarti apa yang sudah kalian alami, ya sudah kalian alami dan baru saja terjadi. Jadi kalau diingat-ingat ya nggak terlalu susah mengingat-ingatnya dan nggak perlu bingung cari ide karena itu yang kalian kerjakan ya itu sudah terjadi pada kalian, ya. Jadi sebenarnya tugas ini sangat ringan. Ya ini bukan tugas ya, kita berlatih semi workshop kuliah pagi siang ini. Oh ya, mungkin teman-teman kalau apa namanya hari Senin mungkin mau bertemu dengan dosen, ya nggak usah mikir paragraf, Fikri, silakan aja kamu tulis 5 kalimat ditulis ke bawah model apa nggak masalah. Ya nggak usah mikir paragraf atau apa, pokoknya 5 kalimat. Ya 5 kalimat itu berarti mungkin minimal ada beberapa kata diakhiri dengan titik, ya. Hari Senin para dosen Undika akan melakukan vaksin kedua. Teman-teman siapa tahu mungkin kalian ada punya janjian dengan apa namanya dengan dosen, mungkin nggak bisa kalau pagi ya, tapi mungkin atau mungkin perjanjian ya. Yang jelas kalau nggak salah hari Senin besok itu langsung 2 gelombang ya. Saya lupa ya, pokoknya yang jelas saya gelombang 1 itu Senin ya, karena kemarin Undika saking banyaknya dibagi 2 gelombang karena maksimal 100 orang satu. Jadi tapi kepinginnya di kedua ini kalau bisa semuanya ya, tapi kayaknya ya nggak mungkin ya. Ya itu jadi kalau misalnya kalian punya janji coba dihubungin yang pas hari Senin. Nah kita juga ada kuliah hari Senin, kita tetap kuliah. Waduh, Pak Yusuf nggak vaksin dah. Saya sudah minta izin ngajar dulu. Ya kayak vaksin yang pertama ya. Saya ngajar dulu, setelah ngajar ya berangkat. Santai aja. Ya.
vaksinnya mulai pagi jam 7:30. Ya, mulai 7:30. Ya. Tapi kalau saya 7:30 masih ngajar ya. Kalau kalian ikut mata kuliah sosiologi komunikasi, kita masih ada kuliah. Bapak Yusuf nggak vaksin tak? Ya vaksin. Tapi saya minta izin dulu untuk datang terlambat. Ya, karena saya tidak ke kampus dulu ya. Teman-teman berangkat dari kampus ya bareng-bareng. Mungkin ada yang kuliahnya diliburkan atau mungkin ganti tugas, tapi saya mungkin tetap kayak kemarin ya, tetap kuliah. Ya, setelah kuliah selesai, saya ke kampus. Ya, waktu vaksin pertama sudah selesai, sudah sepi, sudah nggak ada yang divaksin. Jadi saya enak malan, datang langsung vaksin, nggak perlu nunggu, karena sudah habis. Mungkin ada yang sudah menulis, silakan dibaca. Atau ya, saya minta kalian menulisnya pakai pulpen atau pakai pensil. Saya nggak mau minta pakai ketikan atau apa. Jadi kalian baca aja. Ada yang mungkin mau membaca? Silakan. Siapa yang sudah selesai? Cuma 5 kalimat aja. Saya tidak akan menambah-nambahkan misal jadi satu paragraf atau segala, pokoknya 5 kalimat, terserah mau disusun nomor 1, kalimat kedua, kalimat ketiga, monggo. Sela, monggo, kan tadi kamu katanya mau menulis. Ya ini menulisnya sekarang Sela, tadi belum Saya bisa duluan, nulis Pak. kamu. Hah? Sudah, Pak. Saya sampai bingung, nulis-nulis apa, saya juga bingung, belum memberikan perintah menulis, kamu kok sudah bersemangat menulis. Salut aku sama kamu, semangatmu. Pak, Kamu saya pasti suka. enggak? Ya, coba Edwin silakan dibaca. Ya, hari Minggu merupakan hari yang paling saya suka. Karena apa? Karena saya bisa bangun siang. Saya juga biasanya nonton film di hari Minggu. Tapi kalau hari sudah menjelang petang, itu momen yang paling saya tidak suka. Karena kenapa? Karena saya harus prepare untuk hari Senin. Di hari Senin sendiri, saya harus langsung dihadapkan dengan beberapa tugas baru yang harus saya selesaikan. Sungguh hari yang melelahkan di hari Senin. Wow, bagus gitu kamu, Win. Nemu berapa, Win? 2, Pak. 184, 201. 184, terus 201, 2001, 00002. 002. Ya, kamu sudah bisa gitu. Ya, jadi sebenarnya ya kalau kalian paksa ya bisa kenyataannya ya. Kenyataan itu tadi saya itu mungkin lebih daripada 5 kalimat Edwin tadi itu. Ya, karena cukup panjang tadi. Ya, berarti ketika kalian sudah asik itu ya sudah, kalian mengalir aja. Oke, berikutnya Sela. Silakan dibacakan tulisanmu. Iya, Pak. Pada hari Minggu kemarin saya mengerjakan tugas, tapi saya lupa tugas apa. Karena saking banyaknya tugas dan pekerjaan rumah. Begitu juga dengan hari-hari sebelum hari ini. Minggu ini juga banyak kejadian, jadi kepala saya agak kacau. Sudah, Pak. Ya, udah bisa gitu loh kan. Kamu sudah bisa menulis. Berapa punyamu apa nimu Sela? 18420 Mm 1082. Oke, ya. Udah tuh, kalian sudah melihat sendiri bagaimana kalian ternyata langsung bisa menulis. Oh, nulis gitu aja Pak? Ya sama, sebenarnya nulis ya begitu aja. Coba siapa yang mau, mungkin nggak perlu saya tunjuk, siapa yang mau membacakan tulisannya? Saya Pak, boleh Pak. Iya, monggo Fikri. Saya membuat aquascape dengan batuan, pasir, dan kayu sebagai bahannya. Keesokan harinya, saya membuat kue kering seperti nastar dan kastengel. Membuat kue kering sebenarnya mudah, namun butuh ketelitian dan terbiasa untuk melakukannya. Selain itu, saya melakukan pekerjaan seperti biasa. Nah, Ya, bagus gitu Fikri. Luar biasa. Ya, kalian sudah langsung bisa menulis gitu. Ya, jadi apa alasan kalian tidak bisa menulis? Berapa nimu? 80 Pak. Ya, oke.
siapa yang mau mencoba? Lagi? Mungkin saya beri kesempatan 2 lagi. Pas 5 orang. Ya, Pak. Ya, ketua kelas, monggo, ketua kelas. Hari Minggu yang kurang baik bagi saya dan keluarga saya sebenarnya. Di mana pada hari Minggu itu ibu saya sedang masuk rumah sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Sebenarnya ibu saya masuk rumah sakit sejak hari Rabu malam. Akan tetapi karena kegiatan saya banyak, saya baru bisa pulang ke Lamongan pada hari Sabtu pagi. Sudah, Pak. Ya, sekarang sudah sembuh, Imam? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ya, luar biasa yang sudah ditulis sama Imam. Berapa NIM, Imam? 97, Pak. 97. Oke, satu lagi terakhir. Saya Pak, Ya, monggo, Daniel. pada hari Minggu saya tidak melakukan banyak hal selain hanya berada di kos saya. Berikut kegiatannya adalah bangun, belajar, baca buku, nonton Netflix, kerja tugas kampus. Wah, bagus ya, bagus. Ya, sip. Daniel, berapa NIMmu? 74. 74, oke. Ya. Lihat, betapa kalian sebenarnya sudah jadi penulis sebenarnya. Ya, lupa gitu aja penulis. Ya, mau gimana lo mau hasil tulisan dalam bentuk tulisan apa bukan penulis orang yang melakukannya, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Memulai menulis. Ya, ada istilah namanya writer's block atau halangan penulis. Ini adalah dari banyak orang. Ide seringkali tidak datang dengan mudah. Ini akan membuat frustasi dan akhirnya memutuskan untuk menulis. Ya, jadi orang tidak menulis itu nggak punya ide. Ya, padahal sebenarnya kalau yang mau ditulis banyak. Melihat kejadian yang kita alamin, oh itu kan kalau suruh menulis bebas, Pak. Kalau menulis sesuatu yang sudah ditentukan bagaimana? Ya, sebenarnya sama aja juga, ya. Kalau misalnya kita nggak punya pengalaman itu, cari pengalaman orang lain, ya kan, sama sebenarnya, ya. Atau apa yang kita ketahuin, ya, dari buku, dari TV, dari apa, gitu, ya. Yang apa namanya, mulailah aja menulis, ya. Nah, writer's block ini yang istilahnya membuat macet, ya. Memang kalau misalnya kita menulis sesuatu yang sudah spesifik gitu, ya mungkin ya. Karena mungkin kita nggak tahu, tapi kalau cuma sekedar menulis berdasarkan pengalaman, apa yang kita alamin, sebenarnya nggak ada habisnya itu. Ya, nggak akan mungkin ada writer's block. Ya, nggak ada penghalang penulis, karena ide itu ada selalu. Ya, masa kita di gua, istilahnya Edwin ya. Ya kan pasti kita keluar lah ya, bertemu dengan keluarga aja sudah bisa ditulis ya. Pada keluar, terus memulai kegiatan ya. Kayak misalnya Daniel aja, ya itu aja juga bisa dituliskan. Misalnya contoh, nulis apa sih? Nonton film apa di Netflix itu? Dari Netflix itu nanti kita bisa cerita kayak gitu. Oh Pak, spoiler ya. Kalau kamu nggak mau spoiler, kira-kira apa yang menarik dari situ? Ya, kalau diberikan spoiler juga nggak apa-apa untuk kita terus nulis kayak gitu ya. Cuma tulis aja spoiler alert misalnya. Atau dari yang melihat film aja bisa jadi tulisan. Saya banyak juga menulis apa yang saya lihat di film. Jadi setelah saya melihat film, yang menarik dari film itu tidak saya bermaksud untuk menceritakan ceritanya, tapi apa yang menarik di situ, hikmah apa. Ya, contoh kayak di mata kuliah tadi sebelumnya di proses komunikasi yang pagi hari, saya cerita tentang film India judulnya Tari Ziri Mari kalau nggak salah, cerita anak disleksia ya ceritanya. Dan kita lihat di situ bahwa ada manusia yang ternyata punya penyakit yang tidak bisa menghitung kampanye, bukan berhitung angka 1 tambah 2, ya itu salah satunya akibatnya, tapi sampai kelihatan seperti remeh aja. Jadi misalnya dia menangkap bola, nggak bisa menangkap bola karena menangkap bola itu pada dasarnya juga perhitungan ya. Ketika yang melempar itu seseorang dari kita dengan yang melempar bola itu berapa jaraknya, dia nggak bisa ngitung. Ketika dilempar dengan kecepatan ini, dia juga nggak tahu bagaimana kira-kira mengantisipasinya.
ya kacau di otaknya itu misalnya. Apalagi kalau misalnya kita lebih rumit, misalnya kita mau nyalip kendaraan di depan kita. Nah, ini lebih rumit lagi karena di depan itu kecepatan berapa, kita kecepatannya berapa, tampak di depannya yang berlawan dengan kita ada kendaraan itu jaraknya berapa ya dari yang di depan kita dengan kecepatan berapa. Kita kalau menyalip itu apakah masih nutut di depannya kendaraan yang kita salip atau jangan-jangan pas lagi tengah-tengah yang mau kendaraan itu mobil atau kendaraan yang di depan yang lawan arah dengan kita itu sudah persis sehingga bisa terjadi tabrakan. Nah ini orang yang nggak bisa ngitung ini punya penyakit yang namanya disleksia. Ya ternyata juga ada ya. Dan ini yang orang kadang nggak paham. Dan dia bukan bodoh, cuma dia perlu memahami dulu konsepnya ya. Dan kalau model film itu banyak orang disleksia tapi sukses ya. Jadi banyak orang sukses, banyak orang yang terkenal itu disleksia ya. Nah, jadi waktu kecilnya disleksia tapi kemudian mungkin keluarganya atau orang ada tahu bisa mengarahkan ya. Yang nggak tahu yang seperti di film itu dianggap anak itu anak nakal karena dia tuh nggak paham ya, akhirnya melampiaskan ketidakmampuannya itu ke hal yang lain ya, bengal, nakal, terus protes ya. Terus apa namanya, pokoknya kalau disuruh A malah melakukan A, dibilangin jangan melakukan B melakukan B kayak gitu ya, seperti itu. Nah, cara untuk mengatasi writers block itu kita bisa melakukan namanya brainstorming. Brainstorming adalah sebuah cara untuk membantu kita mendapatkan ide tentang tulisan. Brainstorming, mungkin pengertian brainstorming kita pahami itu mengeluarkan apa yang di dalam otak kita keluarkan semua. Wah, itu ya. Jadi dulu waktu saya mengerjakan proyek-proyek iklan itu biasanya kita duduk bareng terus brainstorming ya. Kalau di istilah apa itu tulisan buku Seven Habits itu siapa, Stephen Covey ya, itu ada namanya kita menggunakan topi. Nah, ketika masih namanya brainstorming itu kita harus menggunakan topi putih, artinya semuanya dikeluarkan ya, nggak usah dinilai dulu, keluarkan semuanya, dikeluarkan gitu ya. Udah, baru situ kemudian ide yang nggak masuk akal, ide guyonan, ide ngawur, nggak apa-apa dikeluarkan ya. Nah itu, jadi brainstorming seperti itu ya, kita coba lihat. Nah, brainstorming adalah cara mengeluarkan seluruh atau gagasan kita tanpa harus dikritisi terlebih dahulu ya. Jadi ketika misalnya kita mau menulis apa ya, situ pakai pulpen, pakai kertas atau pensil, tulis ya, tulis apa saja seluruh ide ya, kita keluarkan aja, nggak usah ini jelek ini bagus, nggak usah. Termasuk juga waktu kemarin kita bikin iklan gitu ya, sudah kita keluarkan semua gagasan, ide semuanya, nggak usah dinilai, nggak usah diejek. Kayak Sela tadi dibully teman-temannya, nggak usah ya, kita sudah sepakat kita mengenakan topi putih, nggak ada penilaian. Tanpa dikritisi gagasan akan mengalir sebanyak-banyak. Tapi yang kejadian kalau dikritisi jadinya kita itu. Makanya kenapa anak-anak itu kreatif. Ya kalau lihat anak-anak kreatif. Tapi kenapa makin tua makin nggak kreatif? Karena ketika anak-anak masih anak, mereka dengan apa ya, tanpa rasa bersalah ya, dia akan bertanya ya. Karena rasa ingin tahunya tinggi, curiosity. Kenapa langit biru, Pak? Kenapa laut itu biru, Pak? Kenapa daun itu hijau, Pak? Kayak gitu ya. Mereka akan menanya, kenapa burung itu terbang gitu ya. Sehingga kadang-kadang orang tuanya diberi pertanyaan, kadang-kadang nggak bisa menjawab. Udah, kamu gak usah banyak tanya. Ini yang seperti ini yang kemudian lama-lama mematikan kreativitas. Anak kemudian tidak mau tanya karena kalau bertanya pasti dimarahin ya, atau kemudian dibully ya. Itu makanya saya juga tadi bilang nggak usah peduli omongan orang. Kalau kalian misalnya kuliah terus kemudian nggak paham, tanya aja ya. Kalau kemudian kayak tadi yang dilakukan Sela gitu, kalau dibully biar aja lah gitu ya. Ya kita nggak perlu bingung, nggak perlu takut kayak gitu ya. Karena kalau kemudian kalian sudah takut seperti itu, nanti pertanyaan saya dibilang pertanyaan konyol atau nggak mau bertanya-tanya dan nggak akan maju. Ya, jadi demikian juga ya, ada film India. Pak Yusuf kok film India lagi? Ya kebetulan terakhir ini saya nonton film India. Kenapa kok saya senang nonton film India terakhir ini?
karena saya bisa melakukan benchmark dengan Indonesia. Ya, karena saya merasa India tuh kejadiannya mirip dengan keadaannya kayak Indonesia. Kalau kita lihat film Barat, Hollywood ini, mereka kondisinya sudah berbeda. Rata-rata pendidikannya bagus, tingkat kesejahteraannya lumayan. Sedangkan India ini hampir 50-50 apa ya, 50-50 dengan Indonesia, hampir sama. Makanya saya tahu seneng gitu loh, karena saya bisa membayangkan. Dan bahkan ada beberapa itu punya kita di sana. Contoh mobil Kijang itu, mobil Kijang mulai mobil Kijang yang lama sampai yang sekarang Innova itu banyak dipakai itu di India sana. Ya, itu kan bikinan kita sebenarnya. Toyota menjadikan Indonesia sebagai pusat untuk memproduksi Kijang. Jadi kalau ada mobil Kijang di Arab, di India, di Pakistan dan negara lain itu pasti dari Indonesia. Karena tidak diproduksi selain di Indonesia. Ya, tapi kalau mobil-mobil yang lain mungkin dipusatkan di lain, mungkin di Thailand, di Jepang sendiri, atau mungkin di Korea. Atau yang mobil Innova, Kijang, termasuk juga Hilux ya. Hilux, padahal Hilux itu kalau kita lihat di Afghanistan itu jadi kendaraan perang ya. Itu bikinan kita, termasuk Xenia Avanza ya. Jadi kalau Malaysia itu banyak lihat mobil Avanza, Xenia, Innova itu bangga buatan kita. Meskipun di situ bukan logo Indonesia ya, bukan merek Indonesia, merek Jepang, Toyota. Ya. Jadi ada film India judulnya PK. Ya, judulnya pendek. PK, huruf P dan huruf K. Ya. Tadi saya bilang bahwa anak aktif karena mereka tidak takut bertanya. Nah, ini orang dewasa. Orang dewasa ini juga bertanya. Bapak Yusuf kok dia berani? Iya, karena orang ini adalah alien. Alien yang, ya ini cerita filmnya. Alien ini kesasar di India, nggak bisa pulang. Jadi karena dia memang hidupnya nggak tahu ya, nggak kecil. Jadi dia tanya seperti anak kecil, ya. Tanya seperti anak kecil. Dan sebenarnya pertanyaan itu yang biasa kita tanyakan, tapi kita selama ini takut untuk bertanya hal itu, ya, takut bertanya hal itu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang ditanyakan juga orang dewasa. Misalnya di dalam film itu, di mana Tuhan? Kenapa kita harus menyembah Tuhan itu, menyembah Tuhan ini, ya, kayak gitu ya. Itu pertanyaan yang diajukan sejak zaman dulu sampai sekarang ya, di kitab suci. Tokoh yang menanyakan itu seperti Nabi Ibrahim itu kan juga begitu, di mana Tuhan, bagaimana saya harus menyembah Tuhan, kayak gitu. Itu ditanyakan juga, pasti pertanyaan itu mulai zaman dulu sampai sekarang, anak kecil sampai tua bertanya itu. Cuma kemudian ya karena tadi itu di film itu dijelaskan sebenarnya, digambarkan dengan sempurna. Kalau kalian melihat ya itu hampir mirip dengan kondisi Indonesia. Nah, ini seperti ini ya, kalian bisa menggunakan yang dinamakan sebagai post-it ya. Dulu kita punya kebiasaan selalu menggunakan post-it ya. Jadi post-it itu kertas yang di ujungnya itu ada kayak lemnya. Jadi ditulis, kemudian ditarik gitu, kemudian ditempel ya. Semuanya serba post-it ya, karena post-it itu enak ya. Jadi misalnya contoh ini warna biru di sini ya. Saya kepingin misalnya, oh ini bukan di sini, posisinya di sini, tinggal saya lepas, tarik ke sini. Gitu ya. Dan kita tempel ya. Jadi di tempat meeting kita itu papan tulisnya itu dari kaca ya, dari kaca, sehingga nulisnya pakai whiteboard ya. Jadi kayak whiteboard itu tapi dari kaca ya. Terus kemudian kalau lagi meeting itu bisa kita nempelin post-it ya. Nah, brainstorming ini adalah pikirkan topik yang hendak Anda bahas dan tulis. Ya, misalnya topik mau nulis tentang apa? Oh, film PK misalnya. Oke, itu topiknya. Boleh dalam bentuk daftar atau menulis acak ya, topiknya ya. Jangan berhenti menulis sampai Anda punya daftar yang cukup banyak, sekitar 30 sampai 50 item. Jangan dikritisi, jangan diedit, biarkan, tuliskan aja. Topik-topik tulisin semua. Saya mau nulis tentang film PK. Apa yang saya mau tulis? Ini tulis saja semuanya. Tulisin semuanya, ya. Lah, akan menarik lagi kalau brainstorming ini dilakukan dalam kelompok, ya, dalam kelompok, ya. Ya, biasanya seperti yang tadi saya bilang tadi, ketika kita bikin iklan, kita dalam brainstorming kelompok. Dan orang yang lain dalam kelompok sekali lagi harus mengenakan topi putih, tidak boleh mengkritisi, nggak boleh menilai, nggak boleh
menjudge, nggak boleh memvonis, mengejek, apa, nggak boleh ya. Semuanya kelihatan masuk akal, nggak masuk akal, konyol, lucu, nggak apa-apa, silakan. Setiap anggota kelompok diberi kesempatan menulis secara bergantian secara cepat. Sekali lagi tidak boleh dikritisi, ya. Ditulis apa? Ditulis di post-it, tempel. Kamu tentang apa? Tulis, tempel. Kamu itu Bapak putus-putus, Pak. ya. Kelompok Putus-putus, Pak. ya. Kalian coba brainstorming bagaimana, punya saya putus-putus juga nggak? Oh. Halo? Suara saya putus-putus, masih putus-putus, Kemal? Sudah aman, Pak. Sudah aman. Ya, oke. Mohon maaf ya. Tugas kalian sekarang adalah brainstorming dengan kelompok kalian dengan topik lestarikan tarian tradisional. Silakan kalian keluarkan apa yang ingin ditulis ya. Maksudnya bukan itu ya, apa namanya, tema-temanya ya, tema-temanya. Tulis semuanya ya, tulis semua. Oke, saya beri waktu 10 menit, berarti sampai pukul 13.10. Silakan kalian diskusi kelompok. Nah, ini susahnya kalau pakai aplikasi Google Meet ya seperti ini. Ya, kalau pakai Google Zoom, saya bisa ngeset langsung minta supaya kalian langsung seakan-akan masuk kelas kecil, isinya ya anggota kelompok kalian. Nanti saya ngomong waktunya habis, langsung kalian kembali lagi ke kelas besar. Ini nggak bisa ini, nggak bisa di Google Meet. Ya wis, silakan kalian mau mendiskusikan model gimana, pakai WA, pakai apa, terserah ya. Brainstorming sekali lagi itu adalah apa yang ingin kalian tulis, bukan yang dituliskan ya, ingin ya, jadi idenya ya, tulis semua. Jadi contoh misalnya tadi, apa yang saya lakukan hari Minggu, misalnya, 1, nonton, terus kemudian leha-leha, apa, nah, santai-santai, apa, nanti baru dijelaskan, misalnya, nanti kalau sudah jadi ya, misalnya, oh nanti saya membicarakan tentang menonton film, lah itu nanti mungkin saya detail. Saya sudah nonton film apa Netflix judulnya ini dengan tokohnya ini ya, itu idenya ya, apa hasil aplikasi dari ide. Tapi ide yaitu tadi yang mau ditulis apa ya. Jadi misalnya tadi ada 5 kalimat, 1 kalimat itu mungkin 1 ide ya, 1 kalimat 1 ide kayak gitu ya. Silakan kalian keluarkan semua ya, ide-ide apa yang terkait dengan tema lestarikan tarian tradisional ya. Selama ini kan mungkin banyaknya budaya-budaya asing yang kemudian sedikit atau mungkin mengurangi minat anak-anak sekarang untuk belajar tarian tradisional ya. Tapi kalau tarian modern ala apa itu? ala Korea itu ya, apa itu? Girl band, boy band kayak BTS, kayak Blackpink itu yang sekarang mungkin banyak belajar menari seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada yang mempelajari, lama-lama hilang itu, nanti punah itu ya. Lah siapa yang mau melestarikan kalau bukan kita? Jangan sampai malah negara tetangga yang nanti akan melestarikan, terus kemudian tiba-tiba tarian pendet adalah tarian negaranya. Waduh, kemudian kita marah-marah. Iya, marah-marah, nggak pernah ada yang menarikan dan nggak ada yang
mengapresiasi, justru negara tetangga yang banyak yang melakukan dan mengapresiasi. Ya memang kompleks sih keadaannya. Kalau di negara tetangga kadang-kadang karena mereka punya uang, ada orang yang pekerjaannya ya memang melestarikan budaya ya kayak di Jepang ya. Di Jepang ini ada orang yang pekerjaannya memang ya dibayar untuk itu. Misalnya contoh gampangnya kayak tadi lah penari pendat gitu. Ya pekerjaannya cuma menari wis ya. Kalau nggak tampil ya dia harus latihan, dibayar sama pemerintah. Ya bukan yang sekarang ini mereka dibayar sama masyarakat kalau misalnya ada tanggapan apa istilah tanggapan ada sukan seni tadi dia melatih sama anak-anak mudanya kayak gitu atau kemudian memperkenalkan kepada orang lain gitu. Nah kita kan masih belum cukup banyak uang, jadi ya kalau nggak laku ya memang budaya tradisional memang kadang-kadang nggak laku, makanya harusnya disubsidi sama pemerintah. Contoh sekarang ludruk, siapa yang sekarang melestarikan budaya ludruk? Kalau orang-orang tua seperti Kartolo, siapa lagi Kartolo, Pasman sudah meninggal ya, Munali meninggal. Anak-anak mudanya nggak ada yang mau itu belajar apa ludruk itu. Dulu ada ludruk, tapi kenyataannya ya mati. Ya ada tersisa sih, yaitu si Cak Lontong itu. Cak Lontong itu dulu punya grup ludruk, namanya Ludruk Cap Tugu Pahlawan. Dulu waktu saya kuliah, sering itu nonton ludruknya di kampusnya sana di ITS ya. Di hari-hari tertentu, ketika ada acara disnatalis atau apa, mereka ditanggap itu. Ya lucu memang, ya. Mahasiswa dan modelnya ludruk, tapi lebih cerdas gitu ya. Tapi kenyataannya setelah mereka lulus, nggak ada yang masih mau ngelawak gitu ya. Banyak kerja, mungkin lebih enak jadi insinyur. Cak Lontong itu saja yang masih ngelawak sampai sekarang. Tapi nggak mungkin ngelawak sama tim ya, karena lainnya nggak ada. Jadinya ngelawaknya ya sendiri melihat ya. Nah ini contoh. Perlu dilestarikan. Prioritas lah. Ya mungkin prioritasnya belum ke sana karena uangnya masih cukup banyak digunakan untuk membangun infrastruktur. Tapi kalau kemudian sudah makmur kayak mungkin negeri Jepang ya, mungkin yang kayak orang yang punya keahlian tradisional ini dibayar sama pemerintah ya kerjaannya ya melakukan itu dan mentraining, melatih ke generasi muda dan mungkin disuruh promosi untuk mengenalkan tradisi. Sekarang ludruk ya, kayak misalnya Kartolo, ya dibayar sama pemerintah ya dia berdasarkan tanggapan. Kalau nggak ada tanggapan ya kembang kempis lah dia ngapain. Itu contoh di THR itu juga kembang kempis juga itu ya. Kalau semuanya mikirnya kepingin ya bagaimana juga memang wajar ya, manusia kan juga butuh uang untuk hidup lah. Kalau kemudian dari apa yang dia tahu misalnya ludruk nggak ada yang menghargain ya, siapa yang sekarang mau masuk ke ludruk? Mending yang lain ya kayak gitu. Apalagi belum kesenian yang lain, wayang orang gitu kayaknya malah jarang lagi tuh. Dulu masih kecil masih ada saya lihat ya, sekarang sudah. Oke, monggo kelompoknya Fikri, silakan Fikri, kamu ucapkan aja kelompokmu kelompok berapa Fikri? Kelompok berapa Kelompok ini? kelompok dua. Kelompok 2. Oke. Sebut aja, kamu sebut aja. Monggo. Oke, kita mengambil judul Jaipong dengan tajuk tarian yang telah hilang. Jaipong sendiri adalah tarian tradisional asal Sunda yang populer di Jawa Barat. Dalam pertunjukannya, tari Jaipong sanggup dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan maupun secara massal. Gerakan tari Jaipong merupakan gerakan energik dan dinamis, bisa dilakukan dengan pola-pola tertentu maupun tanpa koreografi yang biasanya dilakukan pada tari Jaipong massal. Tarian ini sangat populer, namun rasa akrab masyarakat Indonesia terhadap tarian ini mulai menghilang. Ya. Tapi itu yang tidak diinginkan ya. Jadi brainstorming ini cuma ide yang nanti kita gunakan untuk menulis, keluarkan. Aku mau menulis apa ya?
tulis saja ya topik-topiknya, ya topik-topiknya, bukan yang tadi. Kalau tadi itu sudah tulisan menurut saya, bukan, kita belum menulis. Kan tadi writer's block, hal yang menghalangi kita itu adalah ide. Kita nggak punya ide gitu ya, padahal saya bilang ide itu kalau memang nulis bebas ya, ide itu bisa dari pengalamanmu. Contoh tadi buktinya kalian bisa menulis. Tapi kalau misalnya yang hal seperti itu, keluarkan aja idenya, nulis apa aja berkaitan dengan itu. Lestarikan budaya tradisional, misalnya idenya membanjirnya budaya K-pop, 1. 2, anak muda nggak mau belajar menari, 2. 3, susah mencari guru, 4, itu terus seperti itu ide-ide. Nanti bentuknya bagaimana ya nanti dipikir, tapi sekarang mengeluarkan idenya aja dulu. Nih, keluarkan idenya, bukan membuat tulisan 1 ide apa, 2 ide apa, 3 apa, dan tidak dikritisi ya, bukan wah ini nggak cocok, ini enggak, kita agak akan nilai, pokoknya keluarkan semua ya. Jadi bukan sebuah tulisan seperti itu ya, Fikri, tapi sudah lumayan bagus, kalian sudah berani untuk mencoba. Oke, yang lain coba, kelompok yang lain mungkin mau. Kelompok 4, Pak. Ya, kelompok berapa? Kelompok 4 ya, Mam. Kelompok 4. Ya. Kalau ide-ide gagasannya itu lestarikan tarian tradisional ya, Pak. Itu cara memperkenalkan kepada generasi muda arti dan makna dari tarian, memperkenalkan tari tradisional melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Terus pengaruh arus globalisasi pada perkembangan tari tradisional. Itu, Pak. Yes, itu yang saya inginkan. Berarti ketua kelas paham maksudnya, ya. Memang seperti kayak imam gitu. Jadi yang ditulis atau yang dikeluarkan atau yang disampaikan di sini adalah ide-ide kalian tadi ketika di kelompok. Karena di kelompok enak. Kalau satu orang mungkin nggak banyak, tapi kalau banyak otak itu langsung keluar lebih banyak ide. Ya. Oke, mungkin ada kelompok lain, satu terakhir. Kelompok keempat, Pak. Kelompok siapa ya? Kelompok 5. Kelompokmu Daniel, monggo silakan Daniel. Kelompok berapa, Neil? Kelompok 5, Pak. Ya, oke, monggo. Jadi brainstormingnya itu melakukan ini seminar, berkampanye, lalu melakukan perlombaan seni dan budaya tarian tradisional di SMP dan SMA, lalu promosi budaya ke lingkungan nasional dan internasional, lalu mengikuti kegiatan budaya karnaval contohnya, terus memasukkan budaya ke dalam lokal untuk mata pelajaran, lalu melakukan inovasi dalam ini pengenalan budaya, lalu bisa juga jadikan film dokumenter begitu. Terima kasih, Pak. Yes, keren banget Daniel. Wah, hebat kelompok ini. Betul sekali. Sip. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang saya inginkan ya. Demikian juga kalau kalian misalnya menulis secara pribadi, itu kalian keluarkan idenya, nggak usah mikir ini nanti dipakai atau enggak. Jadi ini contoh yang saya bikin ya. Saya bikin ya. Ini contoh ya, saya bikin brainstorming untuk tema yang kayak kalian, lestarikan tarian tradisional. Saya membuat misalnya brainstormingnya, tarian tradisional adalah budaya, kemudian ekonomi, partisipasi masyarakat, budaya asing, memperkenalkan budaya, gaya hidup modern, pertunjukan, keagungan budaya, pembajakan budaya, ya kayak yang tadi sampaikan diaku oleh negara lain misalnya, kemasan tarian, perhatian anak muda, aksesoris tarian, khusus tari, busana tarian yang mahal. Ini contoh, ini berapa nulisin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau misalnya tugas kelompok mungkin bisa lebih banyak. Kalau misalnya satu kelompok 5 orang, satu orang 5 ide sudah 25 ya. Ini saja nulis seperti ini dalam waktu yang pendek. Kalian aja tadi dalam waktu yang kurang dari 10 menit bisa melakukan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana langkah selanjutnya setelah melakukan brainstorming? Brainstorming ini berarti kita mengeluarkan ide. Kan sekali lagi saya bilang, menulis itu permasalahannya ada pada ide. Namanya writer's block. Gak punya ide, Pak. Nulis apa? Ya. Kalau memang berkaitan misalnya
tulisannya itu harus sesuatu yang sudah ditentukan, kayak misalnya lestarikan budaya tradisional, berarti sudah ditentukan. Tapi kalau misalnya tadi itu nggak diberi batasan, wah ya banyak sekali. Kalian nonton film jadi ide, kalian bertemu dengan teman, hasil berdasarkan ngobrol dengan teman ternyata begini ya gitu. Berjalan-jalan melihat orang, mengamatin, lihat ke pasar, lihat orang, banyak yang diceritakan, bisa nggak habis-habis itu ya, karena pasti. Dan pada dasarnya film atau apapun itu berdasarkan pengalaman orang itu semua ya, mungkin supaya lebih bagus ya ditambah bumbu-bumbu yang sifatnya mungkin berlebihan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, namanya hiburan ya, kecuali kalau memang jadi autobiografi ya, itu nggak boleh berlebihan ya. Tapi kalau cuma sumbernya biografi, cerita kejadian, tapi kemudian dibuat menjadi lebih mana, ditambah bumbu-bumbu ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau autobiografi ya, kayak misalnya Negeri Lima Menara sama Laskar Pelangi itu memang diceritakan sebagai novel ya, novel, meskipun itu berangkat dari fakta yang sebenarnya ya. Makanya di situ namanya diserempet-serempetkan, atau namanya bukan nama sebenarnya. Nama sekolahnya aja tidak nggak sebenarnya ya. Tapi kita sudah tahu, oh ini namanya itu seperti itu ya. Jadi termasuk juga kalau kita lihat kembali lagi di film-film India itu kebanyakan dimulai mereka itu dengan di depan filmnya itu based on actual event atau based on true story misalnya, kayak gitu ya. Ya tentu nggak seperti itu, tapi memang kenyataan ya, kayak gitu. Ini kalau sudah seperti ini ya, ide-ide sudah kita tuliskan, apa lagi yang dilakukan? Nah, setelah brainstorming selesai, sekarang saatnya merapikan ide-ide tadi yang pokoknya kita keluarkan semua, wis gak peduli elek api guyokno, gak masuk akal, tulis gak apa-apa, dirapikan sekarang ya. Lah, dikelompokkan gagasan-gagasan sejenis, satu tema dan berhubungan erat satu sama lain. Jadi kalau zaman saya dulu ya gini ya, satu tema, satu kertas, satu post-it ya, ditempel pokoknya ketika itu tempelin aja di kaca, banyak-banyaknya ya. Kalau sudah baru dirapikan caranya. Oh ini kayaknya lebih dekat dengan ini, kumpulin. Jadi ini satu ikatan, satu tema, ini 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 satu tema, satu tema. Ya. Nah ini kenapa post-it ini lebih enak, karena tinggal dilepas, dipasang lagi, dilepas. Kalau salah dilepas lagi, gitu ya. Ini enak ya. Dan ini sebenarnya bisa kita gunakan semuanya, nggak hanya sekedar menulis loh ya. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas bisa seperti ini ya, termasuk juga ketika kita membuat logo misalnya, ketika diskusi logo sama tim, nah, kita brainstorming, kemudian nanti apa kita timbal, terus kemudian itu biar aja ya, selama proyek itu belum selesai nempel aja di situ ya, nggak masalah. Kita biasanya juga begitu ya, masih nempel, kecuali kalau sudah selesai mau dirapikan lagi nggak apa-apa ya, bikin lagi terus kemudian itu dibuang. Tapi selama masih belum selesai boleh ya, karena nanti mungkin perlu diskusikan lagi, digeser lagi, tambahin lagi kayak gitu ya. Nah, contoh ini ya, memilah ide ya, pihak siapa pihaknya, peserta, pembelajar, trainer, top level, struktur, persiapan, kurikulum, facility, approach, modul, promosi, konsep ya, definisi, tantangan, nah kayak gitu ya, kayak gitu. Nah ini contoh-contoh brainstorming ya. Ada untuk membuat gini itu yang dinamakan sebagai mind map ya, ini namanya mind map. Pernah dengar mind map? Halo, pernah dengar mind map? Nah, mind map itu yang seperti ini ya. Jadi ide ditulis misalnya di tengah itu intinya ya, kemudian dibikin cabang-cabang ya. Cuma untuk bikin mind map ada beberapa cara, ada yang model kayak duri, fishbone, bone itu tulang-tulangnya ikan, jadi kayak gitu, atau model kayak pohon ya, bercabang-cabang ya, seperti ini. Jadi kita lihat, jadi dari sini ya, ada fun, ada sharing, evolution, joyful, idea provoking, permission, time, collaboration, comfort. Masing-masing ini ada lagi ya, open to anything. Nah, ini yang dinamakan sebagai
brainstorming, ya, seperti itu, ya. Kalau dirapikan, ya, tadi sudah dikeluarkan semua, kemudian dirapikan, dimasukkan di mana sebenarnya, ya. Nah, ini juga, ya, ini namanya juga mind map, ya. Judulnya adalah The Law of the Fan, ya, The Law of the Fan. Ini apa? Oh, advertising apa lagi, ya, nyabang lagi, polite, persuasif, enthusiastic, masuk lagi, ya, terus seperti ini. Ini nanti bisa dijadikan apa, dari sini nanti kita bisa menulis, ya, bisa nanti, ya, baru nanti dirapikan lagi mana yang ditulis dulu, advertising ini nomor 1 atau misalnya produk yang nomor 2 gitu, ya, atau apalagi, ya, tapi di sini dari pusatnya ada advertising, ada produk, ada website, nah kayak gitu. Nah, atau seperti ini, ya, ideas, national health, pet, kemudian apalagi. Ini yang dinamakan sebagai merapikan ide yang dikeluarkan secara brainstorming. Kalau bukan bangun, keluarkan idenya, nggak usah disusun dulu, biarin aja, baru kemudian nanti disusun, ya. Nah, ini contoh tadi, ya, dari apa yang sudah saya bikin brainstorming seperti ini, ya, pokoknya keluar ini, baru kemudian saya rapikan, ya. Oh, tarian tradisional adalah budaya. Oh, ini ada keagungan budaya, ada pembajakan budaya, ada memperkenalkan budaya, ada partisipasi masyarakat, ya. Dari memperkenalkan budaya ada pertunjukan. Nah, pertunjukan berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bagaimana mengemas tarian supaya enak atau enak dilihat. Ada kursus tari ini butuh aksesoris tarian. Gaya hidup modern, ada partisipasi masyarakat, ada budaya asing, ada masalah busana tradisional yang mahal, kan ada pernik-perniknya, ya, itu bagaimana itu belinya, kalau nyewa kan juga otomatis juga mahal. Perhatian anak mudanya kurang. Nah, ini contoh, kita sudah melihat. Jadi ada intinya di sini ada tarian tradisional, ada partisipasi masyarakat, ada gaya hidup modern, ada pertunjukan, ada memperkenalkan budaya. Ya, ini dari apa yang tadi saya tulis sebagai ide, kemudian dirapikan lagi bisa seperti ini. Nah, baru kemudian setelah dirapikan, mungkin baru kita ngatur lagi apa yang ditulis, mana yang tidak ditulis, ya. Nah, ini saya buat seperti ini, ya. Yang kuning-kuning ini berarti yang saya bold dan kotaknya menjadi kuning, ini yang saya jadi tulis. Jadi nanti saya nulis adalah memperkenalkan budaya, partisipasi masyarakat, budaya asing, gaya hidup modern, perhatian anak muda, pertunjukan, kemasan tarian. Nah, ini yang jadi inti dari apa namanya kalimat utama, artinya jadi ide-ide dasar di dalam tulisan saya. Nah, dari situ nanti kalau ketika memperkenal budaya, mungkin saya bisa menulis tentang tarian tradisional adalah budaya. Dari situ mungkin saya akan nulis keagungan budaya. Terus kemudian ada problem bahwa kalau tidak dilestarikan budaya kita nanti mungkin akan dibaca kayak gitu, ya. Dengan cara begini kita bisa akan menulis. Ini yang dinamakan sebagai bagaimana kita menyelesaikan permasalahan writer's block, ya. Oke, jadi terakhir, ya, akhir dari brainstorming ini adalah setelah setelah peta pikiran terbentuk, pilih tema-tema mana yang paling Anda kuasai atau sukai. Ya, setelah peta pikiran terbentuk, mind map, ya. Pilih tema-tema mana yang paling Anda kuasai atau kalian sukai, mana enak yang kalian memiliki bahan yang paling banyak, yang mungkin kalian lebih enak cerita gitu. Kemudian dari situ dibikin kalimat-kalimat sederhana, ya, kalimat-kalimat sederhana. Berarti dari situ kita sudah punya namanya kerangka pikiran, ya, kerangka pikiran, ya. Dari situ sebenarnya sudah ada tulisan itu, ya, dari ada seperti itu. Ya, maka dari sini kemudian kita bisa menulis, yaitu memperkenalkan budaya, ada pertunjukan, ada kemasan tarian, ada partisipasi masyarakat, ada budaya asing, gaya hidup modern, perhatian anak muda. Ini, ya, ini sudah jadi mengkerucut, ya, mencerai kerucut. Jadi saya bisa menulis mulai dari perhatian muda sekarang. Gara-gara apa? Gaya hidup modern. Gaya hidup modern apa? Karena dipengaruhi budaya asing, ya.
apa K-pop, Amerika misalnya. Akibatnya partisipasi masyarakat berkurang untuk melestarikan tradisional. Orang lebih senang lihat misalnya drama Korea, apa kok drama Korea? Lihat ya Korea kayak BTS, Blackpink kayak gitu ya. Nah, maka dari situ perlu dikenalkan budaya. Bagaimana cara mengenalkan budaya? Kita bikin pertunjukan. Tapi pertunjukan ini kalau cuma seperti dulu ini mungkin nggak laku. Maka kemudian kita harus memikirkan bagaimana mengemas tariannya ini. Gimana mengemas pertunjukannya supaya laku ya. Contoh yang sudah dilakukan sama siapa itu? Kelompoknya siapa itu, Bagito itu, Miing, Bagito, siapa yang itu? Yang OVJ itu loh, Opera Van Java. Siapa itu namanya? Siapa sih namanya? Parto ya, Parto Patrio. Nah, itu dia mengemas wayang orang ya, atau ludruk atau sendra tari dengan gaya seperti itu. Tapi kan orang seneng lah gaya seperti itu. Ya apa-apa, itu contoh, itu kemasan tarian. Ya. Nah ini contohnya. Gaya hidup modern menjadi salah satu sebab yang membuat perhatian anak muda terhadap tarian tradisional berkurang. Ini masih kalimat-kalimat sederhana ya, belum sampai membuat tulisan lebih dalam. Lebih-lebih dengan masuknya budaya asing. Diperlukan partisipasi masyarakat untuk kembali memperkenalkan tarian tradisional. Salah satunya apa? Salah satunya dengan menambah jumlah pertunjukan, ya. Tidak hanya sekedar cuma menambah, kalau bisa pertunjukan menarik. Nah, untuk upaya menarik ini maka pertunjukan harus dikemas ya, dikemas yang mudah diterima oleh gaya hidup anak muda. Ini sudah jadi 5 ide ya. Nah, ini baru nanti kita kembangkan lagi ya. Ini sudah jadi 5 alinea minimal ya. Dari 5 alinea ini mungkin bisa berkembang lagi nih, dari ini kemana misalnya gaya hidup modern ya, mungkin ditambahkan. Lalu lebih maksudnya budaya asing ini kita ceritakan, misalnya anak-anak sekarang lebih kenal apa itu budaya K-pop, BTS, Blackpink yang tariannya seperti itu. Ini bisa banyak lagi ya. Oke, sekarang tugas untuk kalian ya, tugas untuk kalian. Ini bukan tugas yang dikerjakan sekarang, berarti kuliah kita sudah selesai. Oh sebentar, ada chatting masuk. Sule, ya betul, temannya Sule, Parto, Sule, siapa lagi ya? Penyanyinya apa itu? Siapa namanya itu? Grup siapa itu penyanyi apa itu? Juga salah satunya itu di Opera Van Java itu, ya. Nah, itu dikemas pertunjukan tradisional menjadi lebih enak. Sekarang tugas kalian, ini tugas ya, kalian kerjakan di rumah dan kalian kumpulkan kalau bisa sebelum deadline ya, supaya nanti kalian masih bisa mengumpulkan, karena kalau sudah lewat deadline nggak bisa dikumpulkan. Kalian bikin tulisan ya dari brainstorming tentang bahaya main game ya, silakan kalian brainstorming. Ya, ini berarti tugas apa ini Pak? Tugas kelompok ya. Ini tugas kelompok ya. Jadi di kelompok itu kalian bikin brainstorming dulu ya. Terus kemudian kalian bikin tulisan. Jadi nanti di dalam tugas kalian, tolong brainstormingnya masukkan juga hasil dari brainstorming tugas kelompok dari kelompok tadi. Kemudian dari situ bikin idenya ya, idenya disusun lagi, dipilah, kemudian sampai jadi tulisan. Jadi kalian di dalam tugas itu kalian tampilkan tiga hal. Yang brainstormingnya apa saja, gak masalah campur atau apa, gak berurutan. Kemudian kedua, kalian bikin dipilahkan seperti apa ya, dipilah kemudian sampai jadi yang kayak tadi, kayak punya saya tadi ini, kayak apa namanya, sudah jadi kalimat, nah kayak gini ya. Baru kemudian adalah kalian bikin tulisannya, ya. Berapa banyak Pak panjang tulisannya? Sekali lagi saya tidak akan membatasi ini. Saya takut justru kalian menjadi tidak kreatif ya. Terserah ya. Kalau kalian merasa sudah cukup ya kalian berhenti. Kalau misalnya masih kurang panjang silakan. Tugas kelompok ya. Jadi kalian bikin tulisan tentang bahaya main game, tetapi tulisannya itu adalah seperti ini ya. Jadi kalian di dalam kelompok brainstorming dulu. Ide-ide apa? Ya dari situ kemudian dirapikan. Ya, setelah dirapikan, yaitu dengan menggunakan mind map,
kemudian kalian bikin kalimat utama, kalimat utama dari kerangka pikiran, setelah itu baru kemudian kalian mulai menulis dari kalimat utama tadi, dengan mungkin bisa ditambahin dengan yang jadi ide-ide yang tadi itu, ide-ide kecil yang kemudian dimasukkan di dalam mind map. Begitu teman-teman, ada yang mungkin ditanyakan? Ini tugas kelompok, bukan tugas pribadi. Jadi materi hari ini atau apa yang ingin saya sampaikan di hari ini adalah nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, bukan sesuatu alasan kalau kalian tidak bisa menulis. Semua orang bisa menulis, ya. Semua orang bisa menulis, ya. Karena menulis itu ya menulis langsung aja, wis gak usah pikir, ya. Namun memang ketika tulisannya itu memang menggunakan atau dipaksa untuk ya kayak tugas tadi dengan sebuah tema, nah itu mungkin kalian baru mengalami kesulitan menulis. Tapi kalau menulis itu kita bebaskan menulis apa, ya tulis saja apa yang kalian sukai, kalian alami, kalian kerjakan, selesai, itu nggak akan ada habisnya itu. Tapi ketika sudah ditentukan lah, di situ kemudian alasan nggak punya ide, nggak punya kemampuan, ya. Padahal sebenarnya kalau di sekarang ini banyak loh seperti itu. Contoh, ketika misalnya kalian nanti bekerja di digital marketing, kalian dapat klien. Klien ini bisa siapa saja, ya, tidak harus apa yang kalian inginkan. Misalnya kalian senang tentang game, kalian belum tentu game loh, ya. Kalian mungkin restoran yang masakan, padahal kalian tidak menguasai masakan, ya harus belajar. Ya, seperti saya pernah menulis tentang rumah sakit, ya, tentang insenerator, tentang IPAL, kayak gitu-gitu. Itu saya tidak menguasain itu. Tapi gimana lagi mengklainya itu, ya. Saya tulis tentang itu, ya, saya harus belajar, ya. Ya itu makanya kalau memang seperti itu mungkin jadi writer's block. Tapi writer's block bisa diakalin dengan menggunakan brainstorming, ya. Brainstorming seperti itu, ya. Cara yang paling murah kalau misalnya tidak menggunakan post-it, bikin kertas A4 aja. Kertas A4 dilipat jadi 2, dilipat lagi jadi 2, dilipat jadi 2, sampai ukuran kotak, kemudian kalian cutter, potong-potong, sehingga nanti jadi banyak itu. Nah, satu kertas itu anggap saja satu post-it. Ya, kalau post-it kan mahal karena ada lemnya. Ketika kalian punya ide, tulis di situ, letakkan di meja. Jadi meja itu bersihkan, ya, kalau kemarin kita cara yang paling murah, bersihkan, kertasnya kita siapkan, diletakkan di tempat yang lain. Ketika punya ide, ditulis kertas itu, tempel atau letakkan, bukan ditempel, maaf. Letakkan di meja, tulis lagi, letakkan di meja, nanti numpuk, ya. Kita berdiri mengelilingi meja tadi itu, ya. Punya ide apa, ditulis, ya, letakkan situ. Nah, kemudian dibaca bareng-bareng, ya. Nah, baru dari situ kemudian dipilah tulisan ini kemana. Jadi ya hampir kayak post-it, cuma kalau post-it itu enaknya kita bisa duduk karena kertasnya bisa ditempel, ya, kayak papan tulis itu. Tapi karena post-it itu mahal karena ada lemnya itu, ya kita pakai kertas saja bisa. Kertas recycle nggak apa-apa, yang baliknya sudah ada tulisan tapi yang belakangnya kosong, dipotong-potong, ya. Kemudian letak meja, jadi posisinya berdiri, melihat, ya, melingkar. Nanti kita tinggal memilah-milah, ya, digeser-geser kayak gitu. Jadinya yang kayak tadi ini, ya, tadi yang sudah mungkin kalian lihat, ya, dijadikan satu kumpulan, kayak gini. Cuma ini nanti bukan post-it, ini kertas, cuma ini satu bagian seperti itu, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hari ini kita luar biasa, sudah melakukan langsung, tidak hanya kalian mendengar, kalian praktek, kenyataannya kalian bisa tadi, ya. Daniel malah bagus tadi, ya, luar biasa. Jadi kalian bisa, kalian punya, sebenarnya semua orang pasti punya bakat menulis, ya. Cuma, ya itu tadi, sudah ketakutan, dan ketika kalian ketakutan terhadap sesuatu yang tidak terjadi, ketakutan yang ditakutkan karena nanti, dengarlah atau ingatlah cerita yang saya ceritakan tadi, yaitu kisah Nasruddin Hoja. Selama kalian lakukan itu adalah melakukan yang benar dengan niat benar, nggak peduli omongan orang, ya. Kalau kalian mendengarkan omongan itu, kalian tidak akan maju. Kalau kalian tidak maju, kalian tidak seperti manusia, kalian seperti sudah mati, ya. Kalau ada peribahasa itu, hidup itu harus berani mati. Kalau tidak mau maju, ya mati saja, gitu. Itu
saya lihat di tembok, ditempel seperti apa, ditulis besar seperti itu ya, di sebuah tempat pendidikan seperti itu. Artinya ketika kita hidup ini ya harus berkarya, harus memiliki sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau kalian hidup cuma ngikutin gini enggak, terus besok kemarin dulu enggak ada apa-apa, enggak ada yang ditinggalkan. Kalau saya selalu bangga, setiap pagi saya buka Facebook saya selalu setahun yang lalu ada gini, 2 tahun yang lalu ada gini, 3 tahun yang lalu ada, setiap hari saya lihat selalu saya mengerjakan sesuatu. Ya, ini yang kemudian saya merasa, oh berarti saya sudah meninggalkan sesuatu. Apalagi kalau kemudian lebih besar lagi seperti Imam Nawawi yang mengarang buku Riyadhus Shalihin, atau mungkin Presiden Soekarno yang mengarang buku Di Bawah Kibaran Merah Putih atau apa itu, nah kayak gitu ya. Atau para pengarang-pengarang terkenal kayak J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien yang bikin buku Lord of the Ring ya, sampai sekarang masih dinikmatin ya, gitu ya. Bahkan mungkin akhirnya orang yang pengarangnya dilupakan, tapi ceritanya mungkin masih ada, seperti Kancil Nyolong Timun atau Maling Kundang, itu mungkin juga pasti ada yang mengarang itu, tapi karena nggak pernah ditulis, hanya dikisahkan dari mulut ke mulut, jadi yang penulisnya ini dilupakan, yang diingat adalah ini. Tapi kalau kita menulis seperti kayak Imam Nawawi sudah ratusan tahun yang lalu, sudah berabad-abad yang lalu ya, masih ada. Imam Bukhari, Imam Muslim, orangnya ini sudah meninggal ini, bahkan mungkin tulangnya aja sudah mungkin nggak ada, sudah sirna, tapi namanya masih kita kenang dari karangan-karangannya ya. Imam Athaillah ya, dan banyak Imam Sunan Aja itu yang di agama, yang non agama juga mungkin banyak ya. Meskipun ada lagi nih contoh di toko buku sekarang ada buku lagi judulnya Mein Kampf. Ya, Mein Kampf itu buku karangannya Adolf Hitler. Saya nggak tahu kenapa kok diterbitkan. Itu saya lihat laku, itu laris juga itu. Ya, sampai kemudian diterbitkan. Padahal buku itu sebenarnya nggak ada yang ya tentu ada yang baik, ada, tapi bukan seperti yang kayak saya ceritakan Imam Nawawi itu memang berguna. Lah ini berdasarkan gagasan ya, atau buku-buku karangannya ilmuwan-ilmuwan apa karangannya siapa itu? Darwin misalnya, Origin ya kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah presensi semua? Belum, Pak. Tuh, kenapa kok belum presensi? Wifi saya RTO. Kenapa? Coba join. Wifi Kenapa? saya RTO. Kamu terlambat? Bukan, Pak. Internet saya gangguan. Oh gitu, ya wes, oke. Sebentar. Ini saya tambah toleransi ya. Teman-teman yang belum presensi, silakan presensi sekarang. Saya beri toleransi sampai 14.45 ya. Sampai 14.45 ya. Silakan kalian presensi. Yang sekarang belum presensi ya, monggo silakan presensi. Siapa yang belum presensi? Dia sudah sholat dulu. Iya, udah tadi. Ini. Oh, ini Rama belum presensi, Ferdian belum presensi, Wendy, Ferry, Hernandez belum. Jovanka belum presensi. Tadi saya lihat ada tadi itu. Oh, sudah presensi. Saya refresh. Rama, Ferdian, Ferry, Hernandez, Indria belum. Rifki, Tantowi, Zaki. Yang belum presensi 9 orang. Monggo silakan presensi. Ya. Sudah saya tambahkan toleransinya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan siang ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian. Belajar sesuatu yang saya suka, yaitu menulis. Ya. Saya menulis sejak SD, sejak kecil. Ya. Saya senang seperti itu, dan senang sekali kalau ada teman-teman yang juga suka menulis. Oke, kita akhirin. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke,